Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang baik kelas 8. Pada pagi hari ini, hari Jumat, kita masuk lagi ke pembelajaran kita. Kalau kemarin judulnya kebaikan tak selalu diterima, hari ini judulnya adalah kebaikan tak pernah kalah. Walau tidak selalu diterima, tetapi kebaikan tidak pernah kalah. Oke, ini modifikasi dari judul asli, yaitu Sarah wafat Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Tapi Bapak modifikasi supaya bisa dipelajari untuk semua anak. Nah, disclaimer dulu ya. Pertama-tama, pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yang Bapak ampu itu hafalannya itu hanya 30%. Tetapi yang 70% itu adalah pemahaman. Itu artinya apa? Kalau kamu nanti mengerjakan soal, Bapak tidak akan menilai 30%, Bapak tidak akan menilai dominan kamu hafal atau tidak. Tetapi lebih-lebih ke pemahamanmu. Kalau pemahamanmu itu menurut Bapak sudah benar, maka nilainya akan baik. Maka dari itu, silahkan dalam belajar pun tolong dipahami. Kata-kata mungkin bisa berbeda, tetapi inti pemahaman tidak boleh berbeda. Maka Bapak minta anak-anak yang terkasih silakan dipahami pelajarannya, tetapi nanti juga ada bagian yang harus dihafalkan, walaupun itu hanya sedikit gitu ya. Nah, Jumat depan tanggal 23 Oktober kita akan ulangan bab sebelumnya. Bab tentang kebaikan tak selalu diterima dan juga kebaikan tak akan pernah kalah ini, dua judul ini, itu bab 4. Maka besok kita akan ulangan bab 3 gitu. Nah, begitu disclaimernya. Lalu kita masuk ke pembelajarannya. Oh ya, karena 70% adalah pemahaman, maka Bapak akan mengubah cara mengajar. Bapak akan mengajar dari sebuah kisah, maka kita akan menyimpulkan sesuatu dari kisah itu. Nah, kisah pertama. Judulnya apa tadi? Kebaikan takkan pernah kalah. Kisah pertama. Ada seorang pastor muda hendak berkhotbah di sebuah penjara. Ketika ia memasuki ruangan, ia menggigil dan menjadi kecil hati setelah melihat tatapan para narapidana. Ia berdoa dan memohon agar dapat bimbingan dari Tuhan untuk berkhotbah di depan para napi yang mukanya sangar kayak gitu ya. Naas ketika hendak berjalan ke mimbar, ia jatuh tertelungkup di lantai. Bayangkan, dilihat orang, dan akhirnya apa? Para napi dan sipir itu tertawa terbahak seolah mengejek pastor muda ini. Untuk beberapa saat pastor muda itu merasa amat malu. Kemudian ia mendapat gagasan. Ia berdiri dan menaiki 2 anak tangga sekaligus dan tertawa ke arah hadirin. Kemudian ia berkata, kita berdiri, saudara-saudara, justru untuk itulah alasan kedatangan saya ke sini hari ini. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda semua bahwa orang bisa bangkit setelah ia jatuh. Nah, setelah itu pastor muda itu bisa berkhotbah dengan lancar karena ia sudah mengatakan inti dari khotbahnya dengan tindakannya itu. Maka anak-anak yang terkasih, coba kita tarik sesuatu dari kisah pastor muda ini. Pastor muda ini ingin menyampaikan kebaikan, tetapi kadang ada saja halangannya. Pertama, rasa malu, rasa minder, takut dilihat banyak orang. Dan akhirnya dia dipermalukan karena ia jatuh. Tetapi pastor muda ini tetap setia memegang teguh niatnya, ingin mewartakan kebaikan, memberitahu kebaikan, semangat, motivasi untuk narapidana itu. Dan karena tetap setia pada niatnya, pastor muda ini menemukan cara kreatif. Dari situasinya yang jatuh di lantai, ia akhirnya kreatif menemukan gagasan. Dan akhirnya ia bisa membalikkan
keadaan. Keadaan yang menurut dia awalnya tadi membuat malu, justru menjadi alat untuk mewartakan kebaikan. Akhirnya malah dia berkata, justru untuk itulah saya jatuh. Karena saya ingin memberitahukan bahwa orang yang jatuh bisa bangkit. Anak-anak sekalian, kebaikan, niat yang baik, bila selalu dipegang, walaupun ada penderitaan dan halangan, itu akan menang dan berbuah baik untukmu dan juga berbuah baik untuk orang lain. Karena situasi dunia, ingat bahwa tak selalu menerima kebaikan karena ada kejahatan. Tapi ketika niat baik itu selalu dipegang, justru kita akan menang dan berbuah. Nah, sekarang mana yang kamu pilih? Menyerah atau tetap setia? Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Kita ketika belajar mulai membosankan. Apakah kamu menyerah atau tetap berusaha kreatif? Bagaimana caranya supaya saya itu tidak bosan saya tidak bosan tapi saya tetap belajar. Nah, itu gimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika ada teman yang sering membulimu, kamu tidak menjadi marah dengan temanmu, tetapi kamu tetap punya teman. Bagaimana caranya? Tapi tetap punya niat baik itu tidak ditinggalkan. Bagaimana ketika orang tua memarahimu dan tidak sesuai dengan kehendakmu, tapi kamu tetap bisa menerima orang tuamu tanpa kamu harus membenci orang tuamu. Bagaimana caranya? Ingat, situasi terdesak membuat kita kreatif, tapi jangan tinggalkan kebaikan. Contoh seorang tokoh dalam menghadapi penderitaan. Dalam sebuah negeri ada seorang pemuda tampan, pewarta kebaikan, penyembuh orang sakit, penolong orang-orang yang disingkirkan. Namun karena justru kebaikannya itu, ia menjadi ancaman bagi para pemimpin lokal dan penjajah. Kendati ia tahu akan bahaya itu, ia tidak takut, ia tetap mewartakan kebaikan, tetap melakukan kebaikan. Karena ia ingin memberi harapan bahwa orang-orang kecil selalu mendapat tempat di mata Allah. Alhasil, akhirnya dia difitnah, ditangkap, disiksa, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Namun dalam penderitaannya itu, teman-teman yang terkasih, ia tetap tabah dan kuat. Bahkan ia mendoakan orang-orang yang memfitnahnya, yang menangkapnya. Setelah ia dikuburkan, Allah membangkitkan orang muda itu dari antara orang mati. Karena ia Allah, ia punya kuasa mengalahkan kematian. Benar sekali bahwa orang muda itu adalah Yesus. Anyway, mari kita belajar dari kisah yang benar-benar terjadi ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah pemuda ini, dari kisah pemuda Yesus ini? Satu, dalam menghadapi penderitaan kita tetap tabah. Ini juga mohon dipahami dan diingat, karena ini mungkin keluar akan dalam ujian. Dalam menghadapi penderitaan kita harus tetap tabah dan setia. Walau menderita, kita harus berani menerima resiko, karena kita melakukan hal yang baik dan benar. Ketiga, walau kita berjuang, jangan lupa bahwa kita tidak berjuang untuk diri sendiri, tetapi kita berjuang untuk kebaikan diri dan semakin banyak orang. Mungkin tidak bisa seluruh orang, tetapi semoga kebaikan yang kita perjuangkan itu untuk semakin banyak orang. Oke? Harap diingat untuk ujian. Ini yang bagian 30% tadi. Makna kebangkitan Yesus bagi orang-orang yang merasa terancam berarti adalah kegagalan dan hilangnya ancaman. Namun tidak demikian bagi kita yang percaya bahwa kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari semua kebaikan yang ia lakukan ketika ia masih hidup. Bahwa walaupun kebaikan itu akhirnya mati ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang jahat, tapi kebangkitannya itu merupakan pembenaran bahwa yang ia lakukan itu benar. Dan memang nyatanya dalam hidup setiap orang kebaikan itu selalu mendapat tantangan. Bahkan disiksa, mengalami penderitaan. Tetapi kebangkitan itu juga menjadi harapan bahwa walaupun disiksa, orang yang setia
akan menang. Semoga ditangkap poin ini ya. Dengan kebangkitannya, akhirnya Yesus bisa hadir di mana-mana mengatasi ruang dan waktu. Silakan ini dihafalkan untuk ujian. Setelah itu mau dilupakan tidak apa-apa. Untuk yang mau melupakan. Oke, beberapa bukti kebangkitan Yesus, kuburnya kosong, kesaksian dari para murid yang menerima penampakan Yesus setelah bangkit. Di buku agama kalian ada, tolong dihafalkan. Seenggaknya kalian tahu beberapa bukti untuk ujian. Makna kebangkitan Yesus bagi setiap manusia apapun agamanya. 1. Manusia punya kelemahan tetapi kita bisa memperbaiki diri. Itu maknanya. Tidak ada manusia yang sempurna apapun agamanya. Tetapi kita bisa memperbaiki diri, teman-teman. Kedua, semakin banyak kita jatuh, itu kita harus semakin banyak bangkit. 9 kali jatuh, hendaknya kita bangkit 10 kali. Selanjutnya, terhadap penderitaan kita harus selalu setia dan tabah. Karena kebaikan yang kita perjuangkan itu selalu mendapatkan tantangan. Tetapi ingat, kebaikan selalu menang ketika kita setia. Juga kita harus peduli pada penderitaan orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, untuk tugas hari ini, karena kemarin tidak ada tugas, hari ini silahkan mencari kisah tokoh, seorang tokoh, ya, ada namanya, ada tokohnya, ada kisahnya. Tulislah data dan kisah tokoh itu di buku catatan kalian, boleh juga diketik lalu dikirimkan dalam bagian penugasan di Google Classroom. Bila kalian kesusahan mencari tokoh, Bapak punya rekomendasi 4 itu. Mahatma Gandhi, tokoh Hindu. Wiji Tukul, tokoh pejuang reformasi Indonesia. Bunda Teresa, tokoh Kristiani kemanusiaan di India. Ihsan Yassin Limpo, tokoh kemanusiaan dari Makassar. Kalian boleh mencari tokoh apapun. Ingat, carilah tokoh yang memperjuangkan kebaikan walau harus menderita. Carilah tokoh yang setia mempertahankan, membela kebaikan diri dan orang lain walaupun ia harus menderita. Belajarlah dari tokoh-tokoh itu, teman-teman, termasuk sebenarnya orang tua kita semua. Orang tua kita harus menderita untuk membesarkan kita, tetapi mereka tetap setia. Kebaikan tak akan pernah kalah, ia akan bersimi terus. Selamat belajar anak-anak semua. Tuhan memberkati kita.